Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, dan hari ini mestinya itu ada 3 bab yang akan saya lompati ya. Jadi kalau mengacu ke kitab Bulughul Maram, setelah bab jenazah itu kan bab zakat, kemudian dilanjutkan bab puasa dan bab haji. Tapi pada malam hari ini 3 bab itu saya lompati dulu, nanti akan saya sampaikan di waktu yang biasanya akan lebih afdal itu jika pas pada momennya gitu ya, momennya tentang puasa pas mendekati Ramadan, jadi persiapan gitu ya. Demikian pula zakat yang biasanya sering ditanyakan tuh ya di bulan Ramadan ya, termasuk haji nanti kalau mendekati bulan haji. Nah, hari ini akan saya sampaikan tentang jual beli. Ini barangkali lebih lebih sesuai dengan kondisi kita saat ini. Barangkali ada di antara para jamaah ini yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang misalnya, maka ini penting. Atau walaupun bukan pedagang, tentu kita mungkin membeli kan. Jadi ada pedagang, ada pembeli. Jadi insya Allah dua-duanya ini sebuah aktivitas yang sering kita lakukan. Jadi kalau kita bukan sebagai penjual, minimal kita sebagai pembeli. Maka sebagai penjual dan pembeli, mari kita belajar kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh Nabi kita, terutama yang tertulis di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, bab tentang jual beli itu memang ditulis panjang lebar di kitab ini. Ada sekitar 22 bab. Bayangkan, 22 bab terkait jual beli. Jadi kalau kita lihat Kitabul Buyu', nah itu ya, itu babnya ada 22. Nah, hari ini kita akan belajar bab yang pertama. Jadi saya ulang kembali, ada 22 bab, sekarang kita belajar bab yang pertama. Di bab yang pertama itu, hadirin sekalian, itu ada sekitar 44 hadis. Jadi bab 1 saja, itu jumlahnya 44 hadis. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, secara umum saya sampaikan, di dalam transaksi jual beli itu yang penting tidak ada unsur penipuan, itu yang penting. Karena apa? Biasanya kalau ada unsur penipuan, maknanya ada salah satu pihak yang dirugikan, dan itu Islam tidak membenarkan. Jadi yang penting pertama itu tidak ada unsur penipuan. Yang kedua, harus ada akad ridho sama ridho. Kalau ridho sama ridho kan ya boleh Pak, boleh kalau ke ridho. Contoh begini ya, ada sebuah mobil itu, saya beri contoh aja, ini saya harus sebut merek ya, sebut merek. Jenengan tahu sinetron Sidul anak sekolahan? Tahu ya? Kan itu ada opletnya itu ya. Itu kalau dipikir oplet itu harganya berapa sih Pak? Wah, sekarang kena digawe kan ya. Dienggo banter kan enggak bisa itu Pak. Anggap aja kisaran harganya mungkin 40-50 juta. Tapi karena ini sebuah barang langka ya, sehingga orangnya ngomong gini, ini enggak akan saya jual kecuali 1 miliar misalnya. Bayangkan, oplet tua itu dijual harga 1 miliar, tapi ada yang beli itu. Saya beli gitu ya. Boleh apa enggak? Lah ya boleh, bang. Anda mau kan? Walaupun harganya ini, oplet gak iso melaku kok didol 1 miliar. Lah Anda mau apa tidak? Karena apa? Ternyata tidak dipakai sama orang itu yang beli tadi. Kenapa? Hanya untuk dipakai foto-foto saja. Jadi kan dipakai background untuk foto. Jadi kalau ada ridho, rela satu dengan yang lain, ya boleh. Ya, itu diantaranya. Ya. Yang ketiga, tidak boleh bertransaksi barang yang haram. Jadi itu dasar dari sekian banyak hadis dan sekian banyak bab. Intinya perlu saya sampaikan, satu, di dalam bertransaksi itu harus jujur, tidak ada unsur penipuan. Ya. Yang kedua, harus ada unsur ridho sama ridho. Nanti dituangkan dalam bentuk akad perjanjian. Ridho, iya apa tidak. Ya. Yang ketiga,
dari sekian banyak hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini dilarang menjual barang-barang haram, ya. Termasuk di dalamnya barang yang najis, tidak boleh diperjualbelikan, ya. Tidak boleh diperjualbelikan. Kalau dimanfaatkan dalam kondisi tertentu boleh. Nanti akan kita belajar hadisnya. Itu kira-kira besaran hadisnya, tetapi rinciannya di bab 1 ini ada 44 hadis. Mari kita belajar satu hadis demi satu hadis. Memang ngaji itu kan harus sabar, ya. Nah, tapi nanti andaikan ada pertanyaan-pertanyaan di luar yang belum saya sampaikan, ya dipersilahkan, ya. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, an Rifa'ah bin Rafi' annan nabiyya su'ila. Jadi ada seorang sahabat namanya Rifa'ah, ya, Ibnu Rafi' mengatakan bahwa Nabi suatu ketika pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling baik, ya. Jadi Nabi bertanya, di antara sekian banyak pekerjaan itu apa yang paling baik? Nabi mengatakan, Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Kata Nabi, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Maknanya adalah usahanya sendiri. Ya. Bentuknya macam-macam, bisa jadi pedagang, ya bisa karyawan, ya, atau bisa pekerjaan yang lain. Jadi dengan tangannya sendiri itu maknanya usahanya sendiri. Ya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang bersih, maknanya jujur. Itu kata Nabi. Ya. Mabrur artinya bersih. Ya, kalau haji dikaitkan dengan mabrur, hajinya diterima. Ya. Kalau jual beli mabrur itu maknanya bersih, tidak ada unsur penipuan. Jadi hadis ini ingin menyampaikan atau mengatakan kepada kita bahwa keutamaan rizki itu tergantung dari mana kita mendapatkannya. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, ingin saya sampaikan bahwa halal atau haram itu bukan sekedar pada fisiknya, tetapi juga perlu kita perhatikan zatnya. Ya. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, ya. Kalau melihat contoh misalnya air mineral ini secara fisik halal apa tidak? Halal kan? Fisiknya halal. Tetapi zatnya itu bisa haram. Dari mana kita bisa menilainya? Kalau ini memang bukan milik kita. Ya dah, mungkin kita mengambil punya orang. Fisiknya halal, tapi zatnya haram. Karena apa? Bukan milik kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, di tempat kerja saya itu ada sebuah kesepakatan. Kesepakatannya begini. Itu masing-masing dosen kan punya meja dan kursi. Tetapi di tengah itu ada meja besar. Nah, jika ada sesuatu yang diletakkan di meja besar, itu maknanya untuk umum. Siapapun boleh makan. Itu kesepakatannya begitu. Tapi kalau di mejanya sendiri, yaitu milik yang punya, artinya kita tidak boleh makan kecuali atas izinnya, ya kan? Ojo mentang-mentang barang halal Pak, loh memang fisiknya halal. Tapi kalau punya orang Anda ambil, menjadi haram, ya, hati-hati. Nah, sehingga ketika ada makanan yang sudah disepakati, ya, kalau ada makanan atau minuman di meja besar, maka siapapun boleh ambil, karena untuk umum, ya, halal lah, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau tidak, itu kan akadnya, ya, ada peraturannya. Tetapi hukum asalnya kalau memang tidak ada peraturannya, maka kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, karena kan tidak jelas punya siapa, kan begitu, ya. Oke, contoh ini misalnya, ya, ini air ini diletakkan di meja sini, ini di meja letakkan sini. Ini kira-kira untuk siapa ini Pak? Untuk saya kan? Berarti saya sudah paham maknanya bahwa ini halal untuk saya, maka saya minum. Tetapi sekarang saya ingin tanya, kalau air ini ada di tengah-tengah begini, tengah-tengah di sini, atau di tengah sana, itu punya siapa itu? Enggak, secara hukum punya siapa itu? Belum ada yang punya kan?
maka dimintakan halalnya kepada siapa? Penanggung jawab masjid ini siapa? Takmir. Mas, Pak, Mas atau siapa itu ada air di situ punya siapa? Oh, moga-moga halal. Nah, begitu. Jelas ya. Memang di situ letak hati-hatinya kita. Ojo asal dijogo. Apalagi begini ya. Ini memang hal sepele, tapi kalau tidak saya ingatkan itu nanti akan berlarut-larut dan itu akan berimbas pada hukum. Saya pernah dikirimi video, itu ada ibu-ibu Pak, ibu-ibu ya, ini yang disut ibu-ibu, tapi mungkin juga bapak-bapak kan saya tidak tahu juga. Ada undangan ke manten, gitu. Biasanya kan ada jajannya itu, diletakkan di piring-piring. Itu hukum asalnya itu harus di apa? Kalau orang Jawa itu di apa? Disumonggokke, apa? Dipersilahkan sama yang punya, gitu ya. Jangan terus kita ngambil sendiri. Dilebokno tas ngono gak boleh. Jelas ya? Lho Pak iki wong anu jajane manten lho. Lah iya, tapi kan itu bukan untuk dibawa pulang toh. Niat awalnya kan untuk diletakkan di depan itu ya atau di meja. Nah, tapi jenengan ngambil sak piring dilebokno ngono. Ndak boleh kecuali lho ya. Nah, yang punya ngomong, "Ayo monggo dibawa. Ayo monggo dibawa." Nah, itu baru halal itu dimasukkan. Tapi nek tidak ada informasi begitu, hukum asalnya tidak boleh dibawa, cukup dimakan di tempat. Gak boleh bojone, gak boleh anake, tidak boleh itu. Kecuali ngomong, "Bu, boleh tidak saya bawa pulang?" Begitu, ya. Ini hal sepele. Tapi kalau tidak itu nanti imbas hukumnya berdosa. Fisiknya halal, tetapi zatnya tidak halal. Tolong sampaikan kepada istri ya yang ada di rumah. Jadi harus minta izinnya, minta kehalalannya, bukan hanya fisiknya tetapi zatnya. Bisa difahami? Oke ya. Nah, termasuk bapak jangan begitu. Ada tasyakuran gitu, di depan banyak loh, terus dilebokno wae. Wis ana berkatan enggak? Gak mulai mau dibuka kreseke dilebokno ngene. Enggak boleh itu. Kecuali ingat saya ulang kembali, kecuali diizinkan oleh tuan rumahnya. Loh, kok banyak ini monggo dibawa semua. Aja gak repot wis gowo-gowo. Nah, itu baru dibawa, ya. Kalau Pak jajan lho, memang iya. Ketokane jajan, tapi ini ada imbas hukumnya, ya. Keutamaan bekerja dengan cara yang halal, ya. Di antaranya bentuk pekerjaan yang halal itu disebutkan Nabi di situ adalah al-bai'ul mabrur, misalnya jual beli dan sebagainya, ya. Jadi karyawan juga begitu. Ya. Ini salah satu pekerjaan yang mulia. Ya. Hadis yang kedua hadirin sekalian, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami'a Rasulullah yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah. Jadi Jabir pernah mendengar Nabi suatu ketika bersabda, ya. Pada saat Fathu Mekah, ya, Fathu Mekah berarti di mana? Ya di Mekah, ya, pada acara Fathu Mekah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'il khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Nah, jadi Nabi melarang melakukan transaksi jual beli. Apa saja yang tidak boleh itu? Minuman keras, bangkai babi dan berhala. Fakila ya Rasulullah, ada yang bertanya. Nabi kan mengatakan tidak boleh jual beli mayat, amat bangkai ya, bangkai ya, bukan mayat, bangkai. Kemudian tadi ada asnam itu berhala, termasuk juga minuman keras dan sebagainya. Nabi ditanya, ara'aita suhumal maitah fa innahu nutla bihas sufun wa tudhanu bihal julud wa yastasbihu bihan nas. Ini ada masalah. Waktu itu para sahabat bertanya, bagaimana pendapat baginda Nabi tentang lemak bangkai? Ada bangkai yang ada lemaknya kan? Karena ia digunakan untuk ngecat perahu. Ngecat perahu. Mungkin juga meminyai kulit. Dan orang-orang biasanya menggunakannya untuk menyalakan lampu. Lampu waktu itu kan lampunya lampu oblik ya.
atau lampu kayak obor, bukan lampu begini ya. Faqala la huwa haram. Nabi mengatakan tidak, itu tidak boleh. Tsumma qala Rasulullah inda dzalika, Nabi kemudian melanjutkan, qatalallahul yahud innallaha lamma harrama alaihimus suhumaha jamaluhum tsumma ba'uhu fa'akalu thamanahu. Celakalah atau Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Nah hadirin sekalian, Bapak Ibu, terkait hadis ini memang ada banyak sekali syawahid lainnya ya, termasuk pendapat terkait hadis ini. Secara umum hadirin sekalian memang dilakukan bertransaksi barang-barang yang najis atau haram secara umum ya. Lantas pertanyaan sahabat tadi bagaimana kalau seandainya sebagian dari barang-barang yang najis itu digunakan untuk kepentingan yang lain? Tadi kan digunakan untuk ngecat ya, ngecat perahu, atau minyaknya juga mungkin dipakai untuk penerang sebagai lampu ya. Memang kalau mengacu ke madhabnya Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini itu tidak boleh. Tetapi jumhur ulama yang lain membolehkan. Selama tidak dimakan loh ya, tidak dimakan. Tapi kalau dimanfaatkan untuk sebagai minyaknya sebagai minyak itu masih membolehkan. Jadi jumhur ulama membolehkan ya. Yang tidak boleh untuk dimakan, yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kalau diberikan boleh, yang tidak boleh diperjualbelikan. Atau dalam bab ini memanfaatkan ya. Sebagian ulama membolehkan ya. Contoh dipakai untuk ngecat. Lu kan barang najis Pak. Iya, setelah itu kan kita cuci bersih. Nah, ininya kan untuk yang lain ya. Ini pendapat, monggo. Kalau Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan hadis ini tidak. Jadi kalau mau ngecat kapal ya pakai dari bahan yang tidak najis. Itu lebih aman ya. Kalau mau bikin minyak lampu ya dari barang yang atau bahan yang tidak najis. Itu lebih aman ya. Kalau saya menyarankan lebih baik, lebih aman ya. Mudah-mudahan kita tidak menggunakan dari barang-barang yang najis ya. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau sekarang sudah pakai listrik ya. Jadi hampir-hampir kita tidak lagi memakai barang-barang yang seperti itu. Hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'ud, hadis yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ikhtalafal mutabayyi'ani laisa bainahuma bayyinatun. Jadi jika terjadi sebuah transaksi antara penjual dan pembeli, kemudian tidak ada kejelasan atau akad sebelumnya, fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ati au yatatarokani, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. Jadi maksudnya begini, ada penjual menjual barangnya harganya 100. Kata yang beli menurut pendengarannya itu 90. Nah, berarti ada selisih kan? Yang jual ngomongnya 100, kata yang beli kedengarannya itu harganya 90. Kalau tidak ada kesepakatan sejak awal, tidak ada akad, jika terjadi selisih, maka berdasarkan hukum atau berdasarkan hadis ini, maka hukum yang dipakai hukum penjual. Jadi harganya mengikuti harga penjual. Berarti harganya berapa? 100, bukan 90. Karena yang dipakai pegangan adalah harga penjual. Atau kalau memang tidak ada kesepakatan, boleh dibatalkan. Saya ulang kembali. Ada orang namanya A dan B bertransaksi, ya. Nah, transaksi itu ya awalnya dikatakan harga barangnya 100. Nah, yang B menganggapnya ini harganya 90. Jadi tidak ada kejelasan sehingga akhirnya terjadi selisih, ya. 100, 90, 100. Maka jalan keluarnya ada dua. Kalau Anda mau, maka angka yang dipakai adalah angka penjual. Berapa harganya?
100. Dan kalau seandainya pembeli tidak setuju dengan angka ini karena bayangannya 90, maka boleh dibatalkan. Wes gak sida lek ngono. Tak pikir 90 tibake 100. Lah sampe gelem apa ndak? Ndak wis boleh dibatalkan, ya. Seperti itu. Loh, kalau nawar makanya tadi saya bilang kalau tidak ada kejelasan kan podo-podo sama-sama punya keyakinan dewe-dewe toh. Jari sing dodol 100, kata yang beli 90. Masing-masing berpegang dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kalau panjenengan tadi kan menawar, kalau menawar kan ada kesepakatan. Pira ki 90. 100. Enggak, nah, berarti kan cara yang kedua. Jelas ya? Nah, seringkali kan orang ngomongnya, makanya kalau jual beli harus jelas. Pira-kira gani mas, wis sembarang wis gampang lah, ndak boleh gitu. Gampang, ya piro gampang lah, wis podo koncoe kok. Nah, ternyata angka itu kan ndak jelas toh. Yang ada di bayangan penjual, pikiran dia 100. Gampang ya 90 kan gitu kan. Nah, itu kalau terjadi selisih nantinya, maka angka yang dipakai angkanya penjual. Nah, kecuali yang beli tidak setuju, tidak sepakat. Makanya kamu tak takoni piro regane gampang. Nah, itu kan makanya saya katakan kepada Bapak Ibu kalau jenengan bertransaksi tidak boleh pakai cara begitu. Gampang lah. Tidak boleh gitu. Itu gampang itu piro. Harus jelas ya. Nah, timbangnya kok kecewa belakangan ya. Jika itu terjadi maka pilihannya dua, dilanjutkan dengan pakai harga pedagang, kalau dengan tidak suka boleh dibatalkan. Wes gak sida kayak gitu ya. Nanti bab khusus tentang pembatalan itu ada babnya sendiri ya. Hadis yang keempat. Wa an Ibnu Mas'ud anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Nabi melarang mengambil uang penjualan anjing. Betul, transaksi anjing tidak boleh. Ya? Insya Allah kita tidak kan? Tidak. Uang pelacuran. Uang pelacuran ini maknanya ya sak turunan ya. Termasuk maklare. Ada Pak maklar pelacur Pak. Sampai kok ngerti Pak, begini, suatu ketika saya ada dengan keluarga itu ke Tretes. Lalu kok ditawani Pak, monggo Pak mampir. Waduh ini bahaya ini. Nah itu tidak boleh itu masuk hadis ini. Ya. Jadi maklar ya, betul. Atau telkom ya, telekomisi ya. Wa khulwanil kahin dan pertenungan. Pertenungan itu kalau bosone wong Jawa itu dukun ya. Dukun itu ana bayarannya mboten? Ada Pak. Dukun itu ada bayarannya tak Pak? Heh. Sekarang tuh pakai bahasa bukan bayaran Pak. Apa namanya? Mahar. Keren ya namanya. Jenenge mahar. Keren itu ya. Tapi tidak boleh itu. Ya. Jenenge apik mahar, tapi untuk transaksi yang tidak boleh ya. Jadi ini kenapa dilarang oleh Nabi ya, ini perbuatan hati-hati ya. Insya Allah hal itu kan tidak mungkin. Kenapa ini saya sampaikan? Saya yakin bukan untuk Anda, mungkin untuk keluarga, saudara, tetangga. Jadi Anda setidaknya hari ini belajar ilmunya ya, belajar ilmunya. Kalau yang di sini kan insya Allah sudah baik semua ya. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah ya, annahu kana yasiru ala jamalin lahu a'ya fa arada ayyusayyibahu. Jadi suatu ketika, jadi Jabir bin Abdullah ini menaiki untanya ya, dan untanya ini sudah agak lemah begitu ya, isrodok. Napa Pak? Nggo mlayu ngono gak iso banter. Napa niku? Wis rodok tuwek napa ya? Nek montor rodok lawas gitu ya. Dan ia ingin membiarkannya. Maksudnya ingin membiarkannya itu sakjane ingin ya kalau ada yang beli monggo, kira-kira begitu ya. Tapi rodok koyo apa wis rodok gak ngreken dengan ontanya karena memang
sudah tidak bisa dimaksimalkan ya. Dikongkon mlaku rada aras-arasen gitu kira-kira gitu ya. Qala falahiqani an-nabi fada'ali wa darabahu fasara sayran lam yasir mislahu. Kemudian ketika itu beliau ini Jabir bin Abdullah berpapasan dengan Nabi ya. Fada'ali kemudian disuruh mendekat sama Nabi. Wa darabahu kemudian dipukul, Pak. Yang dipukul siapa? Jabir apa ontanya? Ontanya. Jadi ontanya digebuk kan mau gak iso mlayu toh. Mlaku timik-timik digepuk ngene. Fasara sairan lam yasir mislau. Begitu dipukul sama Nabi itu melayune banter. Ya Jabir bingung kok iso banter ya. Mau kok alas-alasan melaku. Dipukul begini sama Nabi, ternyata ontanya itu bisa jalan dan jalannya lebih cepat dari sebelumnya. Ya. Qal bi'nihi biuqiyatin qultu la. Akhirnya Nabi mengatakan jualah kepadaku dengan 1 uqiyah. Kira-kira mau dijual apa enggak? Mau dijual apa enggak? Ya enggak nah, wong mau kan pertama lemes tau untuk digepuk Nabi banter ya gak sida didol. Nah, tak pikir mau kan tadi niatnya memang mau dijual gitu, sapa sing gelem. Mergone unta ini wis rada gak bermanfaat lah kira-kira gitu, manfaatnya kurang. Tapi begitu dipukul sama Nabi ternyata onta ini gesit, banter. Maka sama Nabi kalau gitu jualah ontamu kepadaku. Enggak lah katanya. Mergo banter ya kan, gak sido kira-kira begitu. Tsumma qala bi'nihi fabi'tu biuqiyatin. Nabi mengatakan yang kedua, coba jual kepadaku. Akhirnya setelah yang kedua diberikan. Ya wis lah. Sebab yang beli Nabi kan. Ya rada sungkan kira-kira ngono. Jadi tetap sahabat kan ya manusia toh rada ono rasa sungkannya gimana. Fastaratu hamlanahu ila ahli. Baik, saya jual ya Rasul. Tapi izinkan saya membawa barang dagangan ini sampai ke rumah. Jadi rupanya kan si Jabir ini kan membawa dagangan di atas ontanya, betul? Terus ontanya kan apa tuh? Klemer begitu ya, tidak bisa jalan. Terus sama Nabi dipukul gini akhirnya bisa jalan, banter. Nah, pertama tidak mau dijual, akhirnya ya karena yang ngomong Nabi akhirnya dijual juga. Tapi dia ngomong gini, ya Rasul boleh, tapi izinkan saya membawa onta dan dagangan saya ini ke rumah dulu. Nanti kalau ontanya saya jual terus saya bawa dagangannya ini gimana kan begitu ya. Jadi onta dan dagangannya dibawa pulang dulu, maknanya hanya untuk meletakkan dagangannya. Nanti kalau sudah ontanya dibawa ke Nabi. Ya. Falamma balagtu ataituhu bil jamal. Kemudian setelah nyampe rumah, ontanya dibawa lagi ke Nabi. Ya. Sekarang dagangannya kan sudah di rumah, jadi tinggal untoi tok. Nah, fanaqadani thamanahu, thumma raja'tu fa arsala fi athari. Kemudian oleh Nabi dikasih duitnya, terus dia pulang. Nah, kemudian ketika raja'tu fa arsala ilaihi, ya, fa arsala fi athari. Kemudian setelah Jabir itu pulang, rupanya Nabi mengutus seseorang untuk ikut membuntuti Jabir gitu ya. Berarti Jabir sekarang naik onta apa jalan kaki? Jalan kaki, mergo untoe didol ya kan, sudah dijual ya. Kemudian ketika si Jabir bin Abdullah ini pulang ya, Nabi rupanya menyuruh sahabat lain untuk membuntuti Jabir bin Abdullah ya. Tsumma raja'tu fa arsala fi asari. Fa arsala maknanya Nabi mengutus sahabat yang lain fi asari untuk mengikutiku. Faqala aturani ma kastuka li akhuda jamalaka. Lalu Nabi mengatakan begini. Jadi lewat si sahabat tadi, apa kamu kira aku benar-benar akan membeli ontamu kan begitu ya? Paham maksudnya? Jadi sebetulnya kira-kira Nabi ngerti nggak bahwa si Abdullah ini Jabir ini masih butuh onta, ngerti nggak Nabi kira-kira? Saya ulang kembali. Kira-kira Nabi faham enggak bahwa sebetulnya onta yang dijual tadi masih diperlukan? Nabi ngerti enggak? Ngerti. Tapi kan Nabi ini ingin bertransaksi dengan Abdullah dan sekarang menjadi sebuah hukum ya. Khud jamalaka wadarahimaka fahuwalak. Maka Nabi mengatakan
ambillah dirham ini dan ambillah onta, ya. Jadi akhirnya sama Nabi ontanya, kan tadi dapat duit toh, dirham, kemudian ontanya juga diberikan. Artinya apa? Bahwa sebetulnya Nabi ini hanya untuk ngetes saja, nguji si sahabat tadi ini, ya. Karena apa? Karena kata Nabi bahwa sudah ambil saja, sepertinya kamu masih membutuhkan onta ini untuk keperluan dagang, ya kan? Kan waktu itu kan transportasinya pakai onta. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan besarnya perhatian Nabi, ya, kepada para sahabat. Tadi kan sahabat kelihatannya wis rada aras-arasen, ya, punya onta tapi kok enggak bisa dimanfaatkan. Siapa yang kira-kira mau beli, ya, mau saya ganti yang lebih baik, kan kira begitu, ya. Bolehnya menawar barang yang akan dibeli. Jadi Pak, boleh. Harga ditawar itu boleh. Termasuk kalau orang mau akikoh katanya, ya. Kalau akikoh ojo dinyang, loh. Boleh itu. Termasuk kurban, ya boleh. Kalau sapi kurban kok terus gak ditawar, sing dodol enak lah, ya. Regane selawe didol 26. Gitu. Dihargai 28. Terus karena kita ndak boleh nawar langsung diduwiki, ndak begitu. Tetap ditawar. Transaksi jual beli kok. Ya. Bolehnya membeli barang yang memang tidak niat dijual oleh pemiliknya. Ndak apa-apa itu. Saya naik motor, saya bawa Vario, ya. Terus jenengan tertarik dengan motor saya. Ustaz, motor jenengan saya beli boleh enggak? Enggak saya jual. Saya seneng loh. Walaupun harganya 18 misalnya, tak beli 20 Ustaz. Wong rego 18 dikai didol 20, ditawar 20, ya saya belikan apa enggak? Ya saya berikan toh. Sampeyan gelem ta 20. Purun pula. Saya cocok warnanya misalnya begitu. Misalnya, enggak apa-apa, itu kan antarodin toh. Jadi yang awalnya tadi saya tidak niat jual, loh kok regane 20 padahal pasarannya 18, ya dijual. Enggak apa-apa, ya. Boleh. Yang penting yang beli tahu, yang jual tidak nipu, ya. Yang enggak boleh itu kalau harganya 20 pasarannya terus dibilang 25, itu enggak boleh. Dan yang beli tidak tahu harga pasar, itu enggak boleh, ya. Makanya nanti ada bab enggak boleh kita mencegat penjual itu sebelum masuk ke pasar, itu tidak boleh. Maknanya itu kan kita, si penjual kan tidak ngerti pasar, ya, nggak ngerti harga terbaru, itu tidak boleh. Bolehnya memberi syarat dalam jual beli selama tidak memberatkan kedua belah pihak. Bab sepeda motor tadi kan saya bawa sekarang. Tapi saya ini kalau pulang gimana nanti? Gimana kalau saya pulang dulu, nanti biar saya antar sama anak saya begitu. Jadi nanti saya bawa ke sini lagi, nanti pulangnya saya biar diantar anak saya. Itu boleh. Ada syarat, ya. Mensyaratkan nanti kalau saya jual langsung Anda bayar sekarang, aku lah mulai gojek apa mulai melaku kan. Daripada begitu mending saya pulang saja, nanti saya ke sini sama anak saya begitu, ya. Sehingga saya pulangnya bisa boncengan sama anak saya. Itu maksudnya begitu. Jadi boleh. Jadi mensyaratkan yang penting tidak ada kedua belah pihak yang dirugikan, ya. Oke, saya lanjutkan, nanti ada waktu untuk tanya jawab. A'taqa rajulun minna 'abdan lahu. Seseorang di antara kami berwasiat memerdekakan seorang budak miliknya. Anduburin lam yakun lahu malun ghairu. Setelah ia meninggal dunia. Jadi setelah orang ini sebelum meninggal ngomong, nanti kalau saya mati, ya, budakku akan saya merdekakan, ya. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ini orang tidak punya apa-apa, hanya budak, terus dia berwasiat, nanti kalau saya sudah mati, ya, berwasiat, ya, budak ini akan saya merdekakan. Padahal dia tidak punya apa-apa selain budak itu. Fada'a bihin nabiyyu faba'ahu. Kemudian Nabi memanggil budak itu dan menjualnya.
Artinya apa? Bahwa memang secara hukum, Bapak Ibu, budak itu kalau tuannya mati, meninggal, itu secara otomatis merdeka. Itu otomatis. Lah kalau merdeka kan berarti tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Karena itu kalau dalam hadis ini kan bolehnya, akhirnya muncul hukum, bolehnya menjual budak ketika masih hidup, boleh. Sehingga ketika dijual kan dia dapat sesuatu. Dapat uang hasil penjualan budak. Sehingga ketika dia meninggal nanti jangan sampai tidak punya apa-apa begitu ya. Jadi ada peninggalan dari transaksi jual belinya tadi, ya. Sehingga hukum yang berlaku di sini artinya apa? Muncul sebuah pendapat bolehnya menjual budak walaupun budaknya walaupun pemiliknya masih hidup. Ya. Nah, kalau pendapat yang lain menunggu sampai meninggal dan itu otomatis jadi orang yang merdeka, ya. Karena dalam hadis ini konteksnya kan si pemilik itu, pemilik budak itu tidak punya apa-apa, sehingga harapannya sebetulnya budak itu dijual untuk membiayai operasional kehidupannya. Ya. Orangnya miskin tapi punya budak. Ya. Itu dulu praktek perbudakan. Ya. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Kalau ada, kalau enggak saya lanjutkan dulu. Nggih, Pak. Betul. Kalau kucing itu kucing apa itu jenis? Kucing liar, enggak boleh. Sekarang saya ingin tanya, kucing liar itu punya siapa? Anda merasa memiliki apa tidak? Tak uang kok itu. Kucing mau ke rumah saya misalnya. Terus saya jadikan ini milik saya, enggak boleh. Itu kucing liar. Tapi kalau kucing khusus ya yang memang sejak awal memang dipelihara terus diperdagangkan dijual, memang ini kan menjual barang yang jelas. Ya, boleh. Yang enggak boleh kan barang haram, ya. Jadi kalau liar enggak boleh. Jelas ya, Pak ya? Liar, yang kucing liar loh. Karena ada kucing yang dipelihara memang ya, kucing angora yang memang itu kucing dipelihara itu. Jelas ya Pak ya? Ada lagi? Saya tanya. Ya. Di desa kan banyak perdagangan yang nggak jelas. Jadi jual pohon. Tapi ngomong. Kan isi cilik, bisa biar gede di situ aja gitu. Akhirnya motornya kan masih berapa lagi. Oke. Atau yang banyak itu mangga masih buah. Oke. Siap. Sudah dibayar cash waktu. Oh iya. Kembang. Oke. Nah, ternyata kena angin rontok. Oke. Lalu kan belakangnya kan jadi sesuatu yang betul. Oke. Bagaimana hukum? Oke, saya jawab. Tadi saya katakan di awal bahwa hukum transaksi jual beli itu harus jelas. Tidak ada unsur penipuan. Yang penting lagi adalah ada kesepakatan. Kasus di desa-desa gitu, itu sering disebut ijon ya. Pernah dengar ijon ya? Jadi membeli buah di pohonnya. Itu kan barang yang tidak jelas. Konsep hukum awalnya tidak boleh. Tetapi kalau ada kesepakatan, ridho sama ridho, boleh. Contoh begini ya, saya pedagang ijon. Wis biasa ini. Saya ini memang ijon Pak. Ya. Naksir. Ini kan ilmu taksir ya. Jenengan nggak ada punya berapa pohon? Misalnya ngomong mangga. 3 Pak. Tapi belum ada buahnya loh ya. Belum ada apa-apanya. Pun 1 pohon 2 juta. Berarti kalau 3, 6 juta. Kalau kedua belah pihak setuju boleh. Walaupun saya ingin katakan sebaiknya kalau Anda bertransaksi sebaiknya jangan model begitu. Tapi kalau ditanya boleh apa tidak, selama ada antarodin, ridho sama ridho boleh. Karena apa? Saya yakin pedagang sudah menghitung, sudah mengkalkulasi, kan begitu. Nanti kalau ada resiko, misalnya ngembang, mau hampir buah, kena angin, atau bahkan tidak ngembang, itu sudah saya yakin si penjual sudah punya hitungan.
Tapi kalau saya saran kepada Bapak Ibu, sebaiknya jangan. Lebih baik yang jelas. Misalnya pohon, ya dihitung ini bijian apa kiloan kan begitu. Itu lebih lebih aman gitu loh ya. Tapi kalau Anda bertransaksi model ijon tadi, karena di hadis nanti kita akan belajar di bab-bab berikutnya, itu ada yang membolehkan. Kenapa? Karena konsepnya tadi antarodin. Ya, antarodin itu kan ya sepakat. Dan saya yakin penjualnya sudah punya taksiran terkait peluang-peluang apa yang akan mungkin terjadi. Mungkin dia ngitungnya tidak 100%, Pak. Mungkin yang dihitung separuh saja kan. Karena nanti mungkin yo nek buah, yo nek ngembang, yo nek dadi buah, yo nek gak dipangan codot, kan begitu kan? Karena risiko di atas ya dipangan binatang, ya. Nah, jadi kalau ditanya boleh apa tidak? Boleh. Tapi lebih aman kalau saya bertransaksi tidak begitu. Nah, jadi itu jawaban saya. Karena nanti di hadis berikutnya kita akan ketemu seperti itu. Bagaimana Pak hadis-hadis berikutnya itu membolehkan? Yang penting ada sepakat. Kan tidak ada unsur penipuan. Karena yang jual kan juga sudah ngomong. Pohon lah ya, aku gak ngerti lah ya. Saya ulang kembali, tapi kalau panjenengan saya sarankan bertransaksi yang jelas-jelas saja. Supaya tidak ada unsur dirugikan. Sama seperti orang bawa karung. Napa niki Pak? Mangga. Berapa? Tak dol. Misal sak karung 1.000. Jenengan tidak ngerti buah, cuma ngerti karungnya tok, tidak boleh saja. Tapi kalau Anda ridho, gak apa-apa wis. Taunya dibawa bosok, setengah mateng, ono sing bosok gitu ya, ono sing pencit sik cilik itulah. Ya itu resiko karena kan kita tidak jelas. Nah, tapi karena jenengan mesti ridho, ndak boleh ngomong suruh ngomong gak tuh. Lah makanya ojo harus jelas kan. Nanti begitu nyampe rumah dibuka, lho tibake sing mateng mek ndukure tok. Sing tengah sing ngisor gak jelas. Saya itu pernah ke Jogja tuh beli salak, Pak. Beli salak. Iya, makanya enggak boleh tuh. Enggak boleh, Pak. Beli salak itu bagus-bagus, Pak. Ndukure tok tibake ngisore bosok, enggak boleh. Ya. Maka saran saya jangan spekulasi itu enggak kurang bagus. Karena nanti pasti ada unsur yang dirugikan. Oke. Penadan ya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Ya. Ya, Pak. Oke, makanan. Ya. Sungai. Iya, betul. Oke. Betul. Bapak harus tahu itu ceritanya Imam Syafi'i itu. Jadi Imam Syafi'i iya toh. Nah itu cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saking waroknya melaku nang pinggir kali ya toh, ketemu pelem, mangga, kentir. Kalau jenengan diapakan? Lah ya makanya kan itu kan. Kan tadi sejak awal kan saya tanya, itu secara fisik halal apa tidak? Halal toh, wong mangga toh. Tapi secara zat halal apa tidak? Punya siapa? Tidak jelas toh. Maka Imam Syafi'i apa? Mengikuti arus air tadi, diikuti sampai ketemu pohon mangga. Apa kata Imam Syafi'i? Oh ini berarti mangga ini turun dari jatuh dari pohon ini. Loh, maka saya teruskan dulu cerita saya. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Ketuk pintu rumah orangnya. Lah iya kan? Ngomong, Pak ini mangga jenengan. Kalau jenengan yang punya mangga, jenengan ngomong gimana? Wes syukur Mas, masih jual nang pohon si akeh, kan begitu kan? Tapi sama yang milik, yang punya dijogok, diambil. Kira-kira kalau jenengan ngomong ya apa? Nemen rek wong iki rek ngono to. Loh, memang bukan hak kita kok. Imam Syafi'i tidak mau hal-hal yang subhat seperti itu, tidak mau. Maka saya katakan, nek ono banyu nang kene, Pak, itu tek sapa, Pak? Di tengah itu. Itu harus jelas dulu, Pak. Nah, maka nanti Anda akan mengatakan, kalau saya nemu gimana kan? Itu kan masuk hukum luqotoh. Nanti ada zakatnya, nanti kita akan bahas itu. Udah kan gitu toh? Ini yang sering terjadi, Pak.
Olah mau mangga siji ae Pak loh. Lah makanya ini kan barang yang tidak jelas secara zat. Fisiknya jelas, zat yang punya siapa? Ini hati-hati ya. Nek wong zaman saiki langsung bro, sikat aja bro, ngono. Lah itu masalahnya, barang-barang sing tidak jelas yang masuk ke kita itu tidak jelas, ya. Harus jelas. Hati-hati kita. Tadi kan saya beri contoh barang kalau di meja yang besar itu kan halal. Kalau ada kesepakatan, tapi kalau tidak ada kesepakatan harus minta izinnya. Saya pernah ditanya jamaah itu, Pak saya ini pegawai rumah sakit, itu ada ransum, napa niku makanan ya setiap malam. Tapi kadang-kadang ada karyawan itu yang tidak mau makan. Ini kalau saya biarkan sampai besok pagi basi kan? Apa yang saya lakukan Pak? Ya kamu minta izin yang punya dong. Telepon, iki kon teko apa enggak iki? Kon dipangan apa enggak? Oh enggak wis tak kasihkan orang boleh ya? Loh gitu. Nah, harus jelas. Nah, kalau tidak, kalau orangnya datang jam 1 malam ya obah men. Endi jatahku? Wis tak kekno wong. Nah, enggak boleh. Harus minta izinnya. Oh, angel Pak, usah kena telepon. Kalau tidak ya biarkan, itu karena bukan hak kita. Nah, kalau menyelamatkan gimana Pak? Kalau besok basi Pak. Mubadir Pak ditelepon. Jelas ya? Karena itu kalau ada sesuatu tolong diberi ada semacam kesepakatan lah ya. Nah, pokoknya enggak jelas-jelas itu harus diperjelas dulu. Ya. Walaupun hanya banyu sak gelas kalau enggak ini barang apa ini? Ini barang subhat loh ini. Harus jelas. Dalam? Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.